Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh, yang jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menyelesaikan hari dari mulai subuh, zuhur, asar sampai maghrib sempurna. Sampai menunggu nanti datangnya waktu isya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, mengaji bersama. Maka nikmat yang tak terkira harus kita syukuri luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mengucap salam, maka segala puji syukur juga kita haturkan setelah kepada Allah. Kita berselawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita mensyukuri nikmat dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Dari mulai kita bersiap tadi pagi menjelang sholat subuh sampai kita sholat maghrib, menunggu sholat isya, sampai kita mau menunggu subuh yang akan datang. Rasul ajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur, karena bagian daripada syukur itulah yang menambah nikmatnya Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya sama Allah. Malam hari ini pun kita bersyukur diberikan kesempatan sama Allah akan membahas tentang fikih pernikahan, fikih keluarga. Malam hari ini tentang bab pernikahan, kaitannya dengan mahar. Kalau kemarin kita sudah membahas siapa saja wanita-wanita yang boleh dinikahi, siapa saja laki-laki yang harusnya dipilih, bagaimana cara ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sampai dikembalikan. Maka malam hari ini kita akan membahas tentang mahar. Mari kita fokus sejenak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, agar Allah berikan kemudahan itu terus menerus. Dan kita akan puji Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hati kita tenang dan lapang. Karena kalau kita sudah hatinya tenang, sudah lapang, maka pikiran kita juga akan gamblang, pikiran kita juga akan bahagia. Maka bagi yang masih sedang sibuk-sibuk dengan dirinya, ayo kita mulai fokuskan. Ini Ustaz juga akan coba direkam ya. Maka Ustaz juga hari ini izin untuk membuat dari medianya Ustaz juga. Ini akan coba Ustaz live-kan juga malam hari ini. Saya akan berubah terlebih dahulu judulnya malam hari ini, yaitu tentang fikih pernikahan bab mahar. Oke. Mari kita puji Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tenang dan lapang. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, kita akan membahas malam hari ini. Setelah memuji Allah, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahasan malam hari ini mahar. Saya peruntukkan malam hari ini buat para orang tua agar tahu tentang mahar untuk anak dan cucunya, supaya bisa mengajarkan kepada anak cucunya tentang bab mahar. Saya ajarkan kepada para bujang gadis agar mengerti dan faham tentang bab mahar. Saya ajarkan kepada para duda dan janda agar mereka faham tentang bab mahar. Ada juga adik-adik kita yang kecil yang mendengarkan juga, mungkin mereka belum begitu mengerti, tapi besar harapan saya mereka nantinya juga akan faham tentang masalah pernikahan, khususnya tentang bab mahar. Baik, kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Oke. Disampaikan bahwasannya tentang bab mahar ini, silahkan persiapkan catatannya. Hingga pukul nanti 07 atau pukul 19 nanti saya akan mulai mempersiapkan menerima pertanyaan dan membuka tanya jawab dari yang hadir di sini. Dipersiapkan untuk anak cucunya atau untuk dirinya, juga yang ada di media sosial. Ustaz juga akan buka tentang bab mahar. Mari kita simak bersama. Mahar, ya, ini disunahkan menyebutkan mahar ketika akad nikah. Sunnah. Saya terima nikahnya, atau saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin misalkan 5 gram emas atau 100 gram emas atau 1 kilogram emas misalkan. Karena ini sedang trending ini ya, ditemukan berapa kilogram emas itu. Lagi trending masalahnya ya. Itu kalau untuk mahar bujang gadis di Indonesia, berapa ribu orang itu yang akan tertolong itu dengan gram-gramannya itu. Sayangnya ini ditumpuk di satu tempat, sehingga sekarang masih banyak bujang gadis yang belum menikah gara-gara apa? Kesulitan tentang masalah mahar. Maka saya sampaikan di sini disunahkan menyebutkan daripada bagian mahar ketika akad nikah tadi ya. Kalaupun tidak disebutkan, bagaimana Ustadz? Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, nggak disebutkan ya. Yang menikahkan juga sama, saya nikahkan kamu dengan siapa, disebutkan bin, sebutkan siapa ya. Langsung dikatakan sama dia, tarik tangannya, bagaimana, ngasih kode, dia langsung menjawab, saya terima nikahnya dengan mas kawin tunai, nggak kesebut namanya. Maka sebagian ulama mengatakan tetap sah. Jadi disebutkan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena ada juga yang mungkin mereka tidak menyebutkan untuk menutup, misalkan terlalu kecil
atau untuk menutup sama-sama orang kaya. Kalau disebutkan kaya nggak enak. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin 100 ton berlian, misalkan. Kayaknya sombong banget. 350.000 hektar kebun sawit, kebun karet, ditambah mobil 250 biji. Mungkin dia saking tidak ingin kelihatan sama orang lain tidak disebutkan, tapi mereka sudah dikasih tahu dan ada kata deal, saya terima dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalaupun tidak disebutkan tetap sah. Jadi hukum daripada mahar ini diucapkannya apa? Sunnah. Maka kewajiban memberikan mahar ditentukan oleh 3 hal. Ini yang menentukan 3 hal ini untuk datangnya itu mahar. Yang pertama, suami menetapkan sendiri. Jadi suaminya ngomong, saya mau nikahi kamu dengan mahar 1 cincin perak, mau nggak gitu misalkan. Aku adanya cuma itu. Suami yang menentukan. Istri sama orang tuanya ridho, ikhlas, mau, sah. Pertama, suami yang menentukan. Yang kedua, hakim yang menetapkan. Pada pernikahan kedua ternyata hakim melihat misalkan, karena ini posisinya sudah pernikahan kedua, maka hakim menetapkan sesuai dengan permintaan dari pihak istri, saya mau dinikahin lagi kalau saya dikasih mahar sekian. Kata hakim, gimana, saya mau ngomong dulu sama ini. Nah, saya tetapkan, kalau kamu saya tetapkan maharnya 100 gram emas, sanggup gak kamu? Kata sang laki-laki, sanggup, gak ada masalah. Maka hakim yang menetapkan kata-kata tersebut itu merupakan sebuah bagian daripada penentuan di antara 3. Dan yang terakhir yaitu suami menggauli istri, maka suami wajib memberikan mahar yang layak. Kalau suami sudah sampai menggauli, wajib. Karena ada juga loh, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar hutang. Ada nggak ini? Ada. Boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Tetap harus dibayar ketika sudah digauli. Nah, ini penting, nanti boleh ditanyakan. Pertanyaannya, ada batasannya nggak, Ustadz? Minimal atau maksimalnya untuk masalah yang berkaitan dengan jumlah mahar. Ini alhamdulillah ibu-ibunya makin ramai ini di belakang, Bapak Ibu sekalian ya. Karena tentang bab masalah pernikahan ini memang menarik. Banyak anak-anak gadis sekarang yang belum menikah. Jadi minggu depan, 2 minggu yang akan datang, diajak lagi anak-anak bujang gadisnya biar mereka belajar tentang bab pernikahan. Ini ibu-ibunya makin ramai. Kalau kemarin cuma sedikit, ininya sekarang sudah semakin lebar. Sehat Ibu? Alhamdulillah, suaranya juga semakin ramai. Siapkan pertanyaannya kalau ada kaitannya dengan bab mahar. Pertanyaannya, Ustadz, ada enggak batasan ya minimal atau maksimalnya jumlah mahar? Maka jawabannya, seseorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya. Yang penting ada manfaatnya, maka itu menjadi batasan minimal. Eneng manfaati. Mungkin bagi seseorang, ada mereka yang memaharkan, misalnya apabila seorang laki-laki ya mau nikahi seorang wanita tidak punya apa-apa, tapi dia mengatakan kayak gini, saya akan nikahi kamu dengan mahar pembacaan surat Al-Baqarah tanpa melihat mushaf. Mungkin sebagian orang mahar itu dalam bentuk uang, rupiah, perhiasan. Tapi ada orang yang betul-betul mereka tidak menginginkan harta benda. Mereka menginginkan ilmu dari calon pengantinnya. Boleh kamu nikahi anak saya kalau kamu ngasih mahar pembacaan surat Al-Baqarah tanpa melihat mushaf. Coba kalau saya tanya di sini, bapak-bapak yang punya uang banyak, berapa orang yang hafal surat Al-Baqarah? Coba. Berapa orang coba? Mungkin pada angkat tangan, mendingan emas 5
gram aja lah Ustaz, dibandingkan surat Al-Baqarah karena panjang. Tapi Ustaz kalau diganti surat An-Nas mau? Nah, kalau misalkan Anas hafal semuanya, Al-Baqarah itu tidak hafal, ada orang yang meminta, aku nggak butuh emasmu, nggak butuh hartamu, anakku ini hafiz misalkan, aku cuma kepingin kamu bisa nggak baca Al-Baqarah tanpa teks. Ketika bisa, diterima. Atau minimalnya yang lagi trending sekarang ini surat Ar-Rahman. Ya, trending ya kayaknya surat Ar-Rahman ya. Itu menjadi mahar kalau orang tersebut bisa melakukannya dan si wanita ikhlas, maka itu harus dilakukan. Oke, yang berikutnya, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima nikah mereka, saya terima dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ternyata itu misalkan 10 gram emas. Sebelum terjadi jima, mohon maaf, hubungan suami istri di malam pengantin belum sampai terjadi, sang suami sudah keburu emosi. Pernah nggak ngelihat kejadian sudah dinikahi habis itu diceraikan? Ada kejadian? Pernah ngelihat tetangganya ada yang kayak gitu? Jarang ya, kita masih ketemu yang masih anteng-anteng saja. Di media sosial pernah melihat? Sering? FYP? Viral? Trending? Nah, ternyata baru dinikahkan langsung diceraikan, yang suaminya pergilah, yang istrinya pingsan lah, macam-macam itu. Maka hukumnya apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima, maka dia wajib memberikan setengah daripada maharnya. Kalau 10 gram emas belum dijimai, maka dia kok menceraikan, dia wajib memberikannya berarti berapa? Setengahnya? Halo? Berapa? 5 gram emas. Bisa difahami ini? Berikutnya, apa dasar dalilnya wajib membayar mahar? Yang tadi ayat saya sampaikan, wa atun nisaa sodukotihinna nihlah, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dari sini kita belajar memberikan mahar itu harus rela. Jangan sampai ibu ngasih syarat sama anak calon menantunya, kamu boleh nikahi anak saya kalau menyerahkan mahar sekian. Suaminya memberi itu maunya sang calon mertua, tapi dengan hati yang terpaksa, kurang berkahnya. Maka kalau memang bisa diselaraskan dengan kemampuannya laki-laki. Percaya dengan saya, bapak-bapak yang ada di sini, tidak ada satupun seorang laki-laki sebenarnya yang ingin memberikan mahar sekadarnya kepada istrinya. Betul nggak Pak? Halo? Bener nggak? Gak ada bapak-bapak di sini yang punya harta banyak ngasih maharnya udah sekedarnya aja. Gak ada kalau hartanya banyak kepinginnya ngasihnya banyak. Betul gak Bu? Pak? Betul. Tapi karena faktor ekonomi, faktor kondisi terkadang ini yang harus dimaklum. Makanya calon suami atau calon besan mertua dari pihak laki-laki ngobrol dulu, kami akan memberikan mahar sekian, ikhlas ridho atau tidak. Mampunya segitu ya, jangan dia mampunya 1 gram dia minta 1 kuintal, pingsan, batal, nggak jadi pernikahan ya Pak ya. Jadi yang masuk di akal saja. Kemudian Bukhari 4741 dan Muslim 1426 juga meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, seorang wanita mendatangi Nabi dan berkata, sesungguhnya wanita itu mempersembahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menjawab, saya tidak memiliki hajat kepada wanita. Maka seorang laki-laki lalu berkata, nikahkanlah aku dengannya. Beliau berkata, berikanlah pakaian kepadanya. Orang itu menjawab, saya tidak punya. Beliau berkata, berikanlah kepadanya walaupun cincin terbuat dari besi. Cincin besi ya. Orang itu menyebutkan alasannya kepada Nabi. Kemudian beliau berkata, apa yang engkau miliki dari Al-Quran? Orang itu menjawab, ini dan ini.
Maka beliau bersabda, saya menikahkanmu dengan wanita ini dengan hafalan yang engkau miliki daripada Al-Quran. Jadi kalau emang ada ya barang sesuatu yang bermanfaat, itu adalah mahar yang harus diberikan, walaupun dalam bentuk cincin besi. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran ini menurut Nabi walaupun mulia, tapi itu pilihan paling akhir ketika dia mau memberikan mahar. Kalau nggak ada yang lain lagi yang bisa dipakaikan manfaat untuk si wanita tersebut. Bukan berarti tidak mulia, tapi berdasarkan hadis ini runutannya pakaian, cincin besi kagak punya juga, akhirnya udah kamu punyanya apa? Aku punyanya hafalan Rasulullah. Aku nikahin kamu dengan hafalan tersebut. Ya, Al-Quran memang tinggi, tapi untuk wanita mereka tetap senang sesuatu yang ia pakai. Dasar sahnya akad nikah tanpa menyebutkan mahar, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Jadi tidak wajib untuk menyebutkan maharnya. Tapi kalau disebutkan bagaimana? Afdol. Kalau tidak disebutkan bagaimana? Sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, sama-sama ngerti, sama-sama faham, ihsah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa nikah itu sah terlaksana walaupun tidak disebutkan mahar tertentu kepada si wanita. Sebabnya apa? Talak tidak terjadi kecuali setelah sahnya akad nikah. Mengenai tidak adanya batasan minimal dan maksimal mahar, Tirmizi 1113 meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan diberi mahar 2 buah sandal. Maka Rasulullah SAW lalu bersabda, apakah engkau ridho terhadap diri dan hartamu hanya dengan 2 buah sandal? Dia menjawab, ya Rasulullah. Beliau pun memperbolehkannya, dinikahkan. Maharnya apa? Sandal. Sekarang kayaknya kecil amat seperti itu ya. Tapi itu yang ada saat itu, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau orang yang di depannya itu, calonnya itu ikhlas, maka itu sah. Dasarnya apa? Allah berfirman, wa ataitum ihdauhunna, maaf Ustadz ulangi, wa ataitum ihdahunna fintoron, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak. An-Nisa ayat 20. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan maksimalnya mahar. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, disunahkan memberi mahar tidak kurang dari 10 dirham. Kalau bisa tidak kurang dari 10 dirham supaya bisa dirasakan manfaatnya sebagai jalan keluar dari khilaf dengan orang yang mewajibkannya, yaitu pengikut mazhab Hanafi. Jangan sampai mahar itu lebih daripada 500 dirham. Sebagiannya ada yang seperti itu, karena terdapat riwayat tentang mahar anak-anak perempuan dan istri-istri Rasulullah. Maka imam yang 5 meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, janganlah kalian berlebihan dalam hal mahar perempuan. Jika hal itu adalah kemuliaan di dunia atau ketakwaan di akhirat, maka Rasulullah SAW lebih utama. Beliau tidak memberikan mahar kepada istrinya atau meminta mahar untuk anak perempuannya melebihi 12 ukiyah. 1 ukiyah itu piro Ustaz? Aku kan nggak ngerti, ya kan? Ukiyah ke piro? 1 ukiyah itu adalah 40 dirham. Jadi jumlah mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya adalah 480 dirham. Ya, itu nanti bisa kita lihat 1 dirham berapa nominal sekarang ini, ya. Dengan nominal kurs rupiah saat ini, kira-kira 1 dirham itu berapa? Nanti kita coba jawab ya. Lanjut kembali, ini sudah 1854.
Seseorang boleh menikahi wanita dengan mahar sesuatu yang jelas manfaatnya, misalkan mengajar bagian daripada Al-Quran atau mengerjakan pekerjaan tertentu. Saya terima nikahnya dengan mahar kerja selama setahun tanpa digaji, misalkan di perusahaan bapaknya. Kerja tanpa digaji itu maharnya, setahun itu dia harus penuhi, bekerja tanpa gaji. Diambil manfaatnya. Atau mengajarkan, saya menerima nikahnya dengan mahar mengajarkan ilmu tauhid atau mengajarkan bacaan Al-Quran dari awal sampai dengan dia bisa baca Al-Quran. Itu juga bisa dijadikan sebagai mahar kalau tidak ada yang lainnya, kalau orang ini mampunya dalam bentuk pengajaran Al-Quran. Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum jima, maka dia wajib memberikan setengah mahar. Apa dasarnya? Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassawhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfun ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Al-Baqarah 237. Diweh kene separo. Kene ngopo? Ben ora terlalu gelo. Ngertos mboten gelo? Apa? Kecewa. Kok tadi saya ngomongnya kok sejenis tela. Gelo itu bukan telo, bukan gelo. Supaya tidak terlalu kecewa. Maaf Dinda, kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ada sesuatu yang tidak bisa saya omongkan. Misalkan pada malam pengantin ternyata ada pengakuan daripada sang istri, misalkan, Kanda mohon maaf sebelum kita malam pengantin, sesungguhnya aku ini, apa lagunya Mansur S itu, bukanlah yang pertama untuk dirimu, tapi aku nikah pertama kalinya, artinya aku adalah sisaan orang lain. Kata sung suami, walah iya iki wis karo nikah ora sida nek kaya ngene. Supaya dia tidak terlalu kecewa, aku tidak mau melanjutkan pernikahan, ya sudah, aku serahkan setengah daripada mahar kalau laki-laki ini mau membatalkan pernikahan. Supaya apa tadi? Ora terlalu gelo, kecewa, begitu kira-kira. Lanjutannya, mahar untuk wanita itu ditetapkan secara penuh karena meninggal atau jima. Ya, kalau dia sudah dijimai, maka penuh wajib diberikan maharnya. Kalau tadi terhutang, misalkan saya bayar dengan mas kawin 100 gram emas, sudah berjima, maka wajib wanita itu mendapatkan 100 gram emasnya. Ya. Dalil mengenai menetapkan mahar secara penuh karena meninggal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan selain keduanya dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia ditanya tentang laki-laki menikahi wanita namun belum memberikan mahar kepadanya dan tidak menggaulinya sampai laki-laki itu meninggal. Belum sempat bergaul, laki-lakinya keburu meninggal. Malam pengantin, baru masuk kamar, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, geblak, melihat kecantikan istrinya meninggal dunia, misalkan, ya. Maka kalau sudah seperti itu, dia harus tetap punya hutang jatuhnya, tetap harus membayar penuh daripada maharnya. Ibnu Mas'ud menjawab, wanita itu mendapatkan mahar seperti mahar yang didapat oleh wanita-wanita lainnya, tidak dikurangi dan tidak pula dilebihkan. Wanita itu menjadi idah dan mendapatkan warisan. Ma'qil bin Sinan al-Asja'i lalu bangkit dan berkata, Rasulullah menetapkan hukum kepada Barwa binti Wasyik, yaitu salah seorang wanita di antara kami seperti yang engkau tetapkan. Ibnu Mas'ud pun berbahagia dengan hal itu. Maksudnya apa? Seperti mahar yang didapat oleh wanita-wanita lainnya adalah mahar yang sempurna. Jika mahar disebutkan ketika akad itu adalah wajib, maka dia wajib diberikan. Dan maksud berbahagia dengan hal itu adalah berbahagia dengan fatwa yang diberikan kepadanya, karena fatwa tersebut sesuai dengan fatwanya. Ini adalah tanda taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan terakhir mengenai ditetapkan mahar secara penuh karena jima adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talabtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Jika talak terjadi setelah berjima, maka mahar tidak berkurang sedikit pun haknya sang wanita karena sudah terjadi jima. Maka Umar berkata, laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita kemudian menggaulinya, maka wanita itu mendapatkan maharnya dengan sempurna. Itu bab tentang masalah mahar. Sekarang saya akan buka forum tanya jawab bagi siapa yang mau bertanya tentang bab mahar. Silakan. Tentang masalah wali tidak menyebutkan jumlah nominal daripada maharnya. Ada seorang penghulu atau pencatat nikah mengatakan ulangi, karena tadi pertanyaannya misalkan disebutkan 5 gram emas tapi tidak disebutkan karatnya. 5 gram emas kalau 17 karat dengan 24 karat beda nggak? Beda. Di situ mungkin maksudnya. Maka yang saya maksudkan di sini tidak menyebutkan itu, suami istri pihak kedua belah pihak ini sudah paham, ya. Jadi misalkan 5 gram emas, misalkan supaya kelihatannya mungkin kayak orang-orang umum, saya berikan 100 gram emas, tapi dia ngomong jangan disebutkan 24 karatnya ya Pak ya, karena sebenarnya ini emas karatan misalkan. Emasnya berapa minimal? 17 ya? Misalkan 17. Oh iya gak usah disebut ke. Wis, aku ya seneng ngrungokke 100 gram emas iku seneng. Misalkan itu menjadi sebuah keputusan bersama, tidak disebutkan tidak masalah. Tapi ternyata yang kepo ini saksi dan penghulu. Ulang lagi. Nah, maka yang menentukan ini bagian daripada hakim. Siapa? Orang yang menjadi asbab menikahnya dan saksi. Maka harus baik-baik sama saksi. Saksi, nanti ini saya ngomongnya 100 gram emas, tapi sebenarnya bukan 24 karat. Kalau saya berikan 24 karat, ini cuma dapatnya misalkan berapa? 20 gram. Anak saya ini mimpinya itu 100 gram. Jadi ini tolong disebutkan 100 gram. Nanti tolong jangan nanya berapa karatnya. Wis tenang wae Pak, sing penting. Nah, karena wis eneng ngomong sing penting berarti dia minta disogok. Saksi seperti ini tidak boleh untuk dijadikan saksi. Maka saksi itu yang dia punya sifat adil. Baik Pak, untuk kemaslahatan saya mengerti. Bagaimana pihak wanita? Apakah menyetujui tidak disebutkan itu? Oh ya, saya juga senang dengan 100 gram itu senang. Uang ngertinya 24 gram juga nggak tahu mau harga berapapun. Tapi saya kepin memang disebutkan 100 gram emas. Gimana Pak mertua, calon mertua? Iya wis bener, nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Gimana saksi satunya? Harus ini kan juga. Jangan nanti diungkit-ungkit ya. Bilang sama Pak penghulu, iya. Kalau misalkan bagaimana saksi mereka mengatakan sah, maka itu pernikahannya sah. Orang yang nonton berapa gram, nggak usah itu dijawab. Berapa karat, nggak usah dijawab. Kenapa? Karena sah menurut mereka, karena kesepakatan. Yang kedua tadi, kenapa tadi Pak? Oh, tidak menyebutkan nama bin. Oh, contohnya gimana Pak? Nggak kesebut nama almarhumnya. Oh ya. Status almarhum tidak disebut. Pak almarhum ini tidak harus wajib disebutkan. Jadi kalau misalkan ada saksi yang menyebutkan misalkan saya nikahkan Fulan bin Fulanah binti Fulan, kok tidak disebutkan almarhumnya, kemudian saksi mengatakan tolong sebutkan itu kata almarhumnya,
maka itu pernikahan itu diupayakan untuk diulang untuk melapangkan dada. Tapi kalau kesepakatan di awal sudah disebutkan almarhumnya jangan disebut ya Pak ya. Kenapa? Tiba-tiba berebes milih dia sang pengantin perempuan. Karena kalau disebut almarhum, anak ini biasanya pingsan misalkan. Karena dia salah satu impiannya pingin ditemani sama ayahnya. Maka kalau bisa disebutkannya binti siapa, tidak disebutkan almarhumnya, maka tidak disebutkan nama almarhum, sah. Tapi kalau permintaannya nggak apa-apa, sebutkan almarhumnya supaya hati saya lapang. Ketika sang daripada apa itu namanya saksi mengatakan tolong diulang untuk melapangkan, maka harus diulang. Bisa dipahami Pak? Tidak sah kalau tetap sah kalau tidak disebutkan, tapi untuk keafdolan hati yang lapang, maka akan lebih baik lagi kalau disebutkan. Sebutkan almarhumnya, karena kalau tidak disebutkan almarhum bahaya. Misalkan anak ini tetap menganggap ayahnya ada, cuma hilang kemana, sementara keluarganya sudah ngomong bapak kamu sudah almarhum, nanti pas pernikahan kamu baru tahu nak. Ketika nanti itu wali menyebutkan dan saksi mengatakan sah, disebutkan ayah kamu bin ayah kamu almarhum, kamu baru percaya ternyata betul disebutkan dinikahkan fulanah binti fulan almarhum dan dianggap sah, dia baru sadar benar ayahku ternyata sudah meninggal dunia. Jadi ada fadilahnya dua di situ Pak. Jadi pernikahan itu mengguncang aras, jangan untuk main-main ya. Dan nggak boleh ada tipu-tipu. Bagaimana pertanyaannya? Maaf, ini juga ada kejadian Ustadz tidak disebutkan nama ayahnya. Kenapa? Karena anak ini, mohon maaf, ini saya pernah mengalami kejadian, anak ini lahir di luar nikah. Kalau disebutkan nama almarhum bapaknya, itu bukan bapaknya. Terus kalau disebutkan binti emaknya, semuanya malu. Maka solusi yang kami ambil adalah tidak menyebutkan nama bintinya. Kalau semuanya ridho ikhlas, sah walau tidak tersebut nama binnya. Karena wanita yang lahir di luar pernikahan, maka harus diwajibkan menyebutkan nama bintinya. Tidak boleh kepada ayah yang mengaku sebagai ayah yang telah menggauli ibunya. Karena dia lahir di luar nikah, maka harus diwalikan, dibintikan kepada emaknya. Kalau dibintikan kepada emaknya sementara dia pejabat, orang yang dikenal, izin karena ditaruh nengendi raiku, jadi wajahku mau taruh di mana. Maka saya pernah melakukan hal tersebut. Bagaimana caranya? Kami melakukan dua pernikahan. Kalau memang harus disebutkan pertama, semua hadirin mengatakan ini pernikahan palsu, tapi untuk menutup aib nanti ada pernikahan kedua. Bagaimana caranya? Bapaknya yang menjadi bapaknya, memang dia bapaknya yang menghamili emaknya di luar nikah tadi itu, ketika nikah bin sebutkan nama bapaknya. Bagaimana saksi? Sah, sah, sah. Semua orang taunya sah. Setelah itu untuk menutup aib mereka, saksi, wali, kemudian pencatat nikah, kemudian saksi satunya, orang tua keluarganya, supaya sudah tahu semuanya, dibawa ke kamar supaya hadirin tidak tahu. Dilakukan pernikahan. Di situ disebut, kalau memang harus disebutkan, binti emaknya, maka itu menjadi sah. Karena kalau disahkan yang pertama tadi, pernikahan itu tetap dihitung berzina seumur hidup. Karena mengakui ayahnya sebagai bapak kandungnya, padahal dia adalah hanya bapak biologis, bukan dinasabkan ke sana. Makanya kalau ada misalkan seperti itu di tengah-tengah semuanya, oke, kami hari ini tidak menyebutkan nama bintinya karena kami kepingin lebih simple dan fleksibel, maka saya nikahkan anakku. Kok yang menikahkan wali hakim, orang sudah maksud. Maka hati-hati yang ada di sini, jangan suka wakil sama penghulu. Kalau memang itu anak kandung, nikahkan sendiri. Karena praduga manusia tetangga itu bisa jadi mengatakan, kok sing nikah ke Pak Hakim, Pak Penghulu, jangan-jangan dia melendung duluan sebelum dia lahir. Maka hati-hati.